Betul Nah, banget. beralih ke berita selanjutnya, hampir 3 minggu berlalu sejak perayaan Idul Fitri tahun 2021, berbagai pariwisata berbagai peristiwa telah terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Mulai dari larangan mudik hingga potensi lonjakan kasus pasien positif COVID pasca Idul Fitri. Banyak cara dilakukan oleh para pemudik untuk tetap pulang ke kampung halaman, hingga kebijakan penutupan destinasi wisata pasca Lebaran yang akan kami rangkum dalam kilas balik Lebaran 2021. Berikut tayangan selengkapnya. Idul Fitri yang biasanya dirayakan dalam kebersamaan dan kemeriahan, kembali harus dilewati di tengah pandemi seperti tahun sebelumnya. Berbagai kebijakan diambil oleh pemerintah sebagai upaya untuk menekan jumlah kasus pertambahan pasien positif corona. Salah satunya melalui kebijakan larangan mudik Lebaran 2021 yang telah berlaku mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 dan tertuang dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 13 tahun 2021. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyambut baik larangan ini dengan meminta masyarakat menahan diri agar tidak mudik dan merayakan Lebaran tahun ini dari rumah saja. Pihaknya juga akan memperketat pintu-pintu masuk ke arah Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang. Bersama TNI dan Polri, pemerintah Kota Semarang telah menyiapkan posko di 9 titik penyekatan untuk menghalau pemudik, di antaranya di Mangkang, Genuk, serta Taman Unyil. Titik penyekatan lainnya berada di jalur alternatif seperti Cangkiran Boja, Gunung Pati Ungaran, dan Penggaron Meranggen. Meskipun dilarang, masih banyak masyarakat yang nekat mudik menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2, seperti di pos penyekatan larangan mudik Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat, terlihat para pemudik bersepeda motor yang membludak dan akhirnya bisa lolos dari penyekatan. Dikutip dari kompas.com, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Doviri mengatakan, untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di pos penyekatan Kedung Waringin, pihaknya melakukan penguraian, namun tetap berkoordinasi dengan personel yang berjaga di Karawang, Jawa Barat. Jadi bukan karena jebol ya, kita menggunakan CB. Karena penyekatan itu kan tidak hanya dilakukan di satu titik. Ya. Kalau kepadatan di titik tertentu terlalu besar, otomatis kita lepas. Tapi titik lain penyekatan itu dilakukan. Ya. Kan setiap antar wilayah kota dengan kabupaten juga penyekatan-penyekatan itu kan ada. Sebaliknya, bagi masyarakat yang tidak bisa mudik, mereka memilih memanfaatkan momen Idul Fitri untuk berwisata. Salah satunya ke Pantai Anyer Carita dan destinasi wisata lainnya di Banten. Lagi-lagi, hal ini mengakibatkan menumpuknya pengunjung hingga berujung pada penutupan sementara kawasan wisata Banten pada Sabtu 15 Mei 2021 pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga 30 Mei 2021. Penumpukan juga terjadi di pintu masuk Loka Wisata Batu Raden 2 hari setelah Lebaran, yakni Sabtu 15 Mei 2021. Sejak pagi, antrian pengunjung telah terlihat di loket tiket dan pintu masuk. Dikutip dari tribunbanyumas.com, Kepala UPT Batu Raden Kusmantono mengatakan, hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, tercatat sebanyak 1.736 pengunjung yang datang ke objek wisata di Batu Raden. Banyaknya kasus pemudik yang lolos dan membludaknya pengunjung di berbagai destinasi wisata menyebabkan gelombang peningkatan pasien COVID-19 pasca Lebaran. Hal ini mulai terjadi di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. RS Mitra Siaga mengeluhkan, rata-rata jumlah pasien harian bertambah hingga jumlah tempat tidur pasien mulai menipis. Sebelumnya, rata-rata ada 1 pasien baru yang masuk dalam sehari. Namun pekan ini, pasien baru yang masuk rata-rata mencapai 10 orang dalam sehari. Oleh karena itu, penerapan protokol kesehatan 5M harus tetap kita patuhi agar tidak terjadi lonjakan jumlah pasien positif corona yang signifikan pasca Lebaran 2021 ini. Sylvie, Agustin, dan Nurul melaporkan untuk Visip TV Unsud.
Ya, itu dia tadi kilas balik Lebaran tahun 2021 ya. Tadi terlihat ya ternyata masyarakat di Indonesia masih melakukan mudik dan bahkan yang tidak mudik pun akhirnya malah datang ke destinasi wisata. Betul sekali nih. Iya, dan Fikra sendiri kemarin sempat mudik nggak sih? Nah, kalau kebetulan untuk Lebaran tahun ini saya tidak melaksanakan mudik. Kalau Nisa? Kalau aku sendiri sih emang gak mudik ya, emang gak pernah Iya. mudik dari dulu karena keluarga besar ada di Purwokerto gitu. Nah, tapi buat seluruh teman-teman, khususnya teman fisip di rumah nih yang melaksanakan mudik, kita menghimbau untuk tetap menjaga seluruh protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Betul banget, dan pastinya pemerintah ketika membuat kebijakan pastinya juga untuk masyarakat sendiri ya, untuk kita agar penyebaran COVID-19 ini tidak menyebar ke tubuh kita juga ya, kan karena itu kan bahaya banget ya Sifik. Betul, bahaya banget. Dengan adanya larangan mudik ini bukan semata-mata melarang mudik nih, Iya. tetapi ini juga untuk memutus persebaran dari penyebaran COVID-19 tersebut. Betul banget.